Para ulama berdalil dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini yang menyebabkan kenapa hati kita tidak pernah apa? Tenang. Dalam surat jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Thaha ayat yang ke-124. Penyebab ketidaktenangan hati seorang hamba Allah, dan ini penyebab utamanya. Bukan karena stres pekerjaan, betul jemaah? Bukan karena sibuknya aktivitas kita. Bukan karena macetnya perjalanan, betul jemaah? Antum kalau di perjalanan stres tidak? Kalau macet, stres, tenang tidak? Enggak tenang. Kenapa enggak tenang? Padahal macet itu bisa membuat antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Bisa membaca Al-Qur'an, betul? Jemaah? Atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri," kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dirinya kehidupan yang sempit. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti ini. Kata beliau, man khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli, orang-orang yang menyelisihi perintahku. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyelisihi apa yang aku turunkan kepada Rasulku. Fa'arada anhu wa tanasah, kemudian dia berpaling dan melupakannya. Fa inna lahu ma'isyatan dhankan fid dunya, dia akan memiliki kehidupan yang sempit di dunia. Kata beliau, la tuma'ninata lahu, tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Walan syiraha fi sadrihi, dan tidak ada kelapangan di dalam dadanya. Selalu merasa sempit. Selalu merasa susah. Kapan kita merasa bahagia jemaah? Kapan kita merasa bahagia? Mana yang lebih sering, kita merasa bahagia atau kita merasa sempit hatinya? Jemaah, merasa sedih? Yang mau jawab dapat hadiah ini jemaah. Ya Allah, harus pakai hadiah. Coba jemaah. Mana yang lebih sering? Sempit atau lapang? Jika lebih sering sempit, maka ingat, berarti kita banyak berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita lupakan jemaah. Awal bulan susah, akhir bulan susah juga. Kapan enggak susahnya jemaah? Kapan? Ini menunjukkan hati ini jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.